Anda masih bersama kami di Special Report Pemilu Rakyat 2024. Dan saat ini kami masih di studio bersama dengan pengamat politik Kang Gun-Gun Herianto. Kang Gun-Gun melanjutkan diskusi kita tadi. Tentunya untuk partai politik dan non-parlemen artinya tantangannya lebih banyak ya. Harus lolos verifikasi faktual dan selanjutnya tantangannya untuk bisa lolos ke parlemen. Kalau kemudian semakin banyak partai yang lolos, persaingan semakin ketat, semakin kecil juga peluang untuk lolos ke parlemen, Kang? Iya, kalau soal melampaui parliamentary threshold, ya, ambang batas perolehan suara supaya duduk di DPR, itu memang tergantung paling tidak pada tiga hal ya. Pertama adalah penguasaan basis teritorial, terutama bicara soal basis konstituen, dan itu butuh kesiapan pusat daerah untuk pemenangan pemilu kan. Makanya kemudian nanti partai yang bisa lolos atau tidak itu kan akan sangat bergantung pada kesiapan parpol, bukan hanya di Jakarta tapi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menyangkut strategi penetrasi ke basis-basis pemilih. Kenapa? Karena tiap daerah punya kekhasan, punya tokoh lokal, punya isu lokal, ya kan, punya persoalan-persoalan yang harus dipahami bukan dari perspektif Jakarta, ya kan, melainkan harus berjejaring dengan perspektif lokalnya, sehingga kemudian strategi penetrasi ke basis pemilih itu menjadi sangat menentukan tingkat popularitas, akseptabilitas, elektabilitas dari partai yang bersangkutan, menyangkut nanti hal yang ketiga itu orang-orang yang akan kemudian menjadi marketer, ya kan, sebut aja caleg, capres, ya kan, misalnya caleg-calegnya siapa nanti. Nah, kan ini setelah resmi jadi peserta pemilu nanti akan ada namanya DCS, daftar caleg sementara. Habis daftar caleg sementara nanti ada daftar caleg tetap. Nah, itu mereka jadi sebenarnya kan menjadi orang-orang yang akan menjadi pewajahan partai. Apakah kemudian caleg-caleg itu punya basis konstituen yang terkelola dengan baik sehingga misalnya mendapat satu kursi atau tidak, atau misalnya di satu dapil dia memenangi kontestasi atau tidak. Nah, itu nanti kumulatif ke pusat. Suara sah nasionalnya kan dihitung apakah kemudian melampaui syarat parliamentary threshold atau tidak. Nah, kalau kemudian ambang batas 4%-nya tidak diperoleh, dia belum punya kesempatan untuk berada di DPR RI. Gitu. Kalau melihat 2019, dari 16 parpol hanya 9 yang lolos ke parlemen dan tidak ada satupun partai baru yang lolos, ya Kang? Betul, Anda melihatnya 2024 akan sama atau saya lihat ada kesempatan lebih besar? Ada kesempatan yang sebenarnya lebih besar. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat isu 2 tahun belakangan, ada beberapa parpol yang kecenderungannya sekarang sudah ada di DPR tapi goyah dengan persoalan-persoalan internal. Misalnya konflik ketua umum, kemudian ada kasus hukum, masih ingat ya, menyangkut KPK, kemudian juga kemarin misalnya ada PLT, ya kan, macam-macam lah yang urusan-urusan internal. Nah, kemudian juga misalnya ada partai-partai yang kemudian memunculkan partai baru dari batang tubuh partai lama, kayak misalnya Partai Umat sekarang kan lolos tuh verifikasi administratif, nggak tahu verifikasi faktualnya. Nah, itu kan jadi tantangan bagi PAN, ya kan. P3 punya tantangan cohesiveness di internal, ya kan. Nah, P3 dan PAN ini kan terancam dengan kehadiran juga partai-partai baru. Kalau kemudian tidak mengonsolidasikan diri dengan baik, maka peluang partai-partai baru ini sebenarnya membesar. Belum lagi misalnya keberadaan ragam hal menyangkut misalnya pencapresan. Proses konsolidasi koalisi partai politik itu juga jangan dianggap tidak punya pengaruh gitu. Ada kayak misalnya akhirnya kemana bandul politik partai yang bersangkutan, capresnya. Nah, itu capresnya kan nanti juga akan membawa semacam masa atau sebut aja efek ekor jas atau tidak pada partai yang bersangkutan. Nah, kotel efeknya itu ada atau tidak. Biasanya sih kan hanya dinikmati oleh 1-2 partai tertentu. Nah, apakah kemudian pada saat misalnya pengusungan, kalau pengusungan itu kan dilakukan oleh partai yang punya kursi di DPR, tapi mendukung, ya kan, beda usungan dengan dukungan. Kalau dukungan boleh dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh partai yang tidak ada di DPR gitu. Misalnya partai-partai baru, PSIK, Perindoka misalnya, mau mendukung siapa,
ya itu sah, ya kan? Yang mengusung berarti yang punya kursi di DPR, yang kemudian nanti harus berkoalisi, kecuali PDI Perjuangan ya. Di luar PDI Perjuangan kan semua harus berkoalisi untuk melampaui yang disebut dan presidential threshold, ya 20% kursi DPR dan atau 25% suara sah nasional. Nah itu, jadi sebenarnya nggak gampang. Jadi setelah misalnya hari ini kita lihat Stephanie, mereka menjadi peserta sah, artinya memang resmi gitu, lolos verifikasi faktual. Ini kan baru awal. Oke, nanti dapat nomor urut. Nah dari sejak itu berlakulah segala syarat dan ketentuan, ya kan, menyangkut kepemiluan sebagai kontestan pemilu 2024. Jadi tidak lagi seperti kemarin ragam publisitas boleh, ya kan. Nah itu nanti terikat tuh dengan aturan formal, mana yang waktunya kampanye gitu kan. Kalau sekarang kan sebelum hari inilah ya, sebelum diumumin kan semua orang bisa melakukan banyak hal gitu ya. Nanti ketika dia misalnya dinyatakan resmi sebagai peserta pemilu, dia terikat tuh dengan aturan-aturan, misalnya aturan tentang kampanye pemilu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya kan? Terus apalagi nanti sudah mendaftarkan DCS, DCT. Nah, setelah resmi misalnya siapa aja calegnya, si caleg juga harus diedukasi oleh partai yang bersangkutan supaya jangan sampai merugikan partai. Misalnya isu pribadinya, pemahaman soal electoral prosesnya, electoral law-nya, ya kan? Karena kan mereka harus paham undang-undang nomor 7 2017 yang sebenarnya ada Perpu, ya kan, nomor 1. Kemudian belum lagi PKPU ya. Nanti ada khusus PKPU tentang kampanye. Mereka harus tahu gitu. Baik, sebelum melanjutkan diskusi kita, Kang Gunggun, kita akan kembali bergabung ke gedung KPU bersama rekan kami Syafaati Suryo. Syafa, seperti apa suasana di depan gedung KPU saat ini? Kami bisa melihat aksi unjuk rasa masih berlangsung di sana. Ya, Stephanie dan pemirsa, saat ini situasi di depan gedung KPU Pusat Menteng Jakarta Pusat masih ramai dipadati oleh massa yang berasal dari Partai Buruh dan juga Partai Prima. Mereka sudah berada di depan gedung KPU ini sejak pagi tadi untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPU. Kedatangan mereka ke depan gedung KPU ini khusus untuk memantau langsung jalannya pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024 mendatang. Ini sebagaimana kita tahu sebelumnya ada isu yang beredar di mana sejumlah lembaga swadaya masyarakat mencurigai adanya praktik kecurangan, kemudian juga ketidakterbukaan serta intervensi yang terjadi sepanjang pelaksanaan proses verifikasi faktual terhadap 9 parpol non-parlemen yang mengikuti verifikasi faktual untuk mengikuti pemilu 2024 mendatang. Partai Prima dan juga Partai Buruh datang untuk memantau dan menyaksikan langsung jalannya pleno nanti, sekaligus juga menuntut kepada KPU untuk terus bertindak atau bersikap secara jujur, adil, dan transparan sepanjang tahapan proses pemilu 2024 nanti. Tadi juga sempat ada situasi yang berlangsung cukup panas di antara massa sejumlah peserta aksi dengan petugas keamanan di depan gedung KPU, namun kemudian berhasil diredakan oleh petugas keamanan yang bertugas di depan gedung KPU. Sehingga saat ini unjuk rasa masih terus berlangsung dan rencananya unjuk rasa ini akan berlangsung sampai sore hari nanti jelang pengundian nomor urut parpol peserta pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, Stephanie dan pemirsa, hingga kini sudah lewat dari pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat, namun proses atau jalannya pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual pemilu 2024 belum juga dimulai. Sementara itu, sejumlah perwakilan dari partai politik telah hadir dan memasuki area yang disediakan, yakni di Aula lantai 2 gedung KPU Pusat Menteng Jakarta Pusat. Namun hingga kini kami masih menantikan kehadiran dari ketua maupun komisioner KPU yang akan memimpin jalannya pleno, di mana nantinya KPU akan langsung
mengumumkan hasil verifikasi faktual terhadap 9 parpol non-parlemen yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu 2024. Kemudian KPU juga tentunya akan langsung mengumumkan partai politik yang lolos dan berhak untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 mendatang. Kalau kita ingat kembali, Stephanie dan pemirsa, sebelumnya proses pendaftaran ini sudah berlangsung sejak 1 Agustus 2022. Awalnya ada lebih dari 40 parpol yang mendaftar, namun kemudian mengerucut menjadi 24 parpol yang diikut sertakan ke tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi administrasi. Lalu kemudian dari 24 parpol mengerucut kembali menjadi 18 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Namun Stephanie dan pemirsa, dari 18 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, hanya 9 parpol yang kini berada di Senayan yang tidak diwajibkan mengikuti verifikasi faktual. Ini merujuk pada Undang-Undang Pemilu dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara 9 parpol non-parlemen diwajibkan untuk mengikuti verifikasi faktual. Nah, pada hari inilah KPU akan mengumumkan hasil verifikasi faktual tersebut, sekaligus nantinya menetapkan parpol-parpol mana saja yang berhak untuk mengikuti gelaran pesta rakyat di tahun 2024 mendatang. Kemudian Stephanie dan pemirsa, usai siang ini ditetapkan siapa saja atau apa saja parpol yang berhak mengikuti pemilu, pada malam hari nanti sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, KPU akan menggelar pengocokan nomor urut parpol yang nanti akan digunakan oleh masing-masing parpol dalam berlaga di pemilu 2024 nanti. Nah, kalau kita merujuk kepada Perpu nomor 1 tahun 2022 yang baru saja diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, ini ada ketentuan yang berbeda dengan pemilu sebelumnya, di mana parpol yang kini berada di Senayan, ada 9 parpol yang diperbolehkan untuk menggunakan nomor urut yang sebelumnya pernah digunakan di pemilu sebelumnya. Namun jika parpol tersebut menghendaki untuk memiliki nomor urut baru, juga diperbolehkan untuk mengikuti pengundian nomor urut pada malam hari nanti. Sementara untuk parpol non-parlemen, ini yang kemudian dinyatakan lolos verifikasi faktual, diwajibkan untuk mengikuti pengundian nomor urut pada malam hari nanti. Stephanie dan pemirsa, ini kalau kita mengingat kembali di pada Undang-Undang Pemilu, memang ada beberapa syarat yang diberlakukan bagi setiap partai politik yang diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan umum. Di antaranya, selain berstatus badan hukum, parpol tersebut harus memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya 75% di kabupaten atau kota pada provinsi yang bersangkutan, kemudian juga memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya 50% di kecamatan pada kabupaten dan kota yang bersangkutan, lalu kemudian juga memiliki atau menyerahkan keterwakilan 30% perempuan. Selain itu, harus memiliki jumlah anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang dan juga menyerahkan rekening dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum. Nah, Stephanie dan pemirsa, hingga saat ini rupanya pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024 belum juga dimulai. Sementara itu, sejumlah perwakilan parpol sudah hadir di aula gedung KPU dan kami masih menantikan kehadiran dari komisioner KPU yang akan memimpin jalannya pleno sekaligus mengumumkan penetapan partai-partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual dan berhak untuk melenggang di kontestasi pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Stephanie. Baik, terima kasih Syafaati Suryo melaporkan langsung dari gedung KPU. Kami masih menunggu dimulainya pleno penetapan parpol peserta pemilu 2024. Nah, pemirsa, kami lanjutkan dialog bersama dengan pengamat politik Kang Gun-Gun Haryanto. Kang Gun-Gun, melihat tadi ada aksi unjuk rasa beberapa parpol yang keberatan dengan verifikasi faktual. Kalau bicara mengenai verifikasi faktual, Kang, aturan bahwa kemudian parpol yang sudah berada di parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual, ini sebenarnya sudah tepat, Kang? Cukup adil? Iya, menurut saya sih kalau proses boleh mundur ke belakang, semua harusnya sih diposisikan sama sih. Kenapa? Karena kan partai lama juga belum tentu kepengurusan di daerah-daerah itu tetap established, ya kan? Banyak dinamikanya, sehingga kemudian juga harus dicek sebenarnya. Tapi kan itu udah lewat sudah, ya. Jadi kita mendiskusikan sesuatu yang tidak perlu lagi. Tapi sebagai sebuah kritik kan sah-sah saja. Sebagai evaluasi diskusi publik. Kenapa? Karena bagi saya sih
keberadaan partai itu harus fungsional kan. Jadi eksistensinya itu bukan hanya bisa emosional, bisa mengikat emosional basis mereka, tapi juga secara fungsional itu bisa berperan di tengah masyarakat. Dan keberadaan mereka kan harus konkret ada, sehingga kemudian tidak ada jaminan partai lama itu juga struktur di daerahnya kan tetap konsisten bekerja. Kepengurusannya juga fluktuatif, ada konflik-konflik internal di daerah, ya kan. Kemudian juga keberadaan dinamika-dinamika yang kemudian tidak terpantau media juga banyak di daerah, sehingga kemudian bagi saya sih ke depan ya verifikasi administratif maupun faktual itu semua yang kemudian mau jadi calon peserta pemilu. Tapi kan mungkin karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan itu ya tahun 2020 ya sudah. Artinya memang ada hak khusus nih, ada hak khusus bagi partai parlemen yang sudah punya kursi di parlemen untuk hanya sekedar verifikasi administratif. Karena mungkin dianggap selama ini mereka sudah eksis dan keberadaan mereka ada gitu ya, karena itu terlihat dari representasi kursi mereka di DPR ya, dan itu kemudian dianggap sahih ya, legitimate begitu. Tetapi ke depan baiknya sih ya dicek semua gitu. Dan hak istimewa lain juga parpol nomor urut ya terkait kan? dengan nomor urut ya, tidak perlu urut lagi mengikuti pengundian, bisa memilih sebenarnya. Sebenarnya seberapa menguntungkan Kang terkait dengan nomor urut ini? Karena bayangin aja itu kan banyak sekali menyangkut party branding ya, dengan nomor urut yang sudah disiapkan sejak 2019. Alat peraga juga alat ya, Kang? peraga, kemudian desain, belum lagi narasi, belum lagi misalnya top of mind publik ya kan, kayak misalnya nomor tertentu udah identik dengan partai X misalnya di 2019. Itu tinggal peneguhan kan, namanya reinforcement ya. Proses peneguhan itu kan lebih mudah bagi party identity, party branding yang kemudian sudah dipakai di 2019. Jadi kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada cukup banyak nih keistimewaan. Banyak ya keistimewaan ya. Startnya sudah bayangin berbeda aja nih. Verifikasi faktual itu pekerjaan yang maha dahsyat ya. Yang itu sebenarnya jadi indikator apakah partai itu siap atau tidak gitu kan. Saya kok mengatakan bahwa bukan berarti saya underestimate, tidak. Ini bentuk dari satu equality gitu ya, kesamaan posisi gitu ya, kesetaraan posisi. Kemudian yang kedua juga bisa menjadi cara publik tahu apakah partai yang sudah ada pun masih fungsional bukan hanya di Jakarta tapi juga di 100% provinsi. 75% kabupaten kota dan 50% kecamatan seluruh Indonesia, gitu maksud saya. Baik, sebelum melanjutkan diskusi kita akan kembali melihat suasana terkini di depan gedung KPU. Kita akan bergabung dengan rekan Bayu Pradana di sana. Bayu, masa aksi ini berasal dari partai mana saja dan apa sebenarnya tuntutan yang disampaikan? Ya, Stefan dan juga pemirsa, saya melaporkan langsung dari pintu utama KPU bersama juru kamera Tri Julianti, dan seperti inilah pengamanan yang sedang dilakukan dan sejenak ini diperkuat atau diperketat oleh Pamdal KPU sendiri beberapa waktu yang lalu dikarenakan adanya aksi yang cukup anarkis dari massa yang melakukan aksi beberapa waktu yang lalu. Terkait pertanyaan Anda, Stefan dan juga pemirsa, memang ada sejumlah partai yang melakukan aksi pada hari ini menyambut nanti adanya agenda pengundian dan juga penetapan nomor urut parpol yang akan diadakan pada pukul 7 malam nanti. Dan memang tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah massa yang melakukan aksi pada hari ini, di mana ada dua partai yang hari ini sudah ada di depan, diantaranya yaitu ada Partai Buruh, kemudian juga ada Partai Prima atau Partai Rakyat Adil dan Makmur yang melakukan aksi di depan gedung KPU pada hari ini. Meskipun mereka saling bersandingan melakukan aksi sejak pagi jelang siang tadi, namun ada perbedaan dari keduanya dan kami juga sudah sempat berbincang
di mana Partai Buruh kalau Anda melihat yang ada di depan KPU didominasi oleh baju berwarna oranye, ini mengaku tidak melakukan aksi, melainkan mereka hanya menyampaikan aspirasi mereka yang berupa komitmen untuk membela rakyat kecil. Mereka juga membawa sejumlah tulisan seperti membela pedagang kaki lima, membela UMKM dan juga pedagang kecil lainnya, yang merupakan salah satu bentuk komitmen mereka untuk ditunjukkan bahwa mereka merupakan partai yang berpihak kepada rakyat kecil. Dan juga mereka mengaku ini bukan aksi demo bagi Partai Buruh, melainkan mereka menginginkan untuk menonton bersama bagaimana nantinya pengundian dan juga penetapan nomor urut parpol dilakukan pada pukul 19 malam nanti. Selain Partai Buruh juga ada Partai Prima yang kalau kita lihat didominasi oleh warna biru tua atau biru dongker, dan juga Anda bisa melihat ada motif kotak-kotak yang juga sudah ada di depan gedung KPU Jakarta Pusat ini. Stefani dan juga pemirsa, berbeda dengan Partai Buruh, saat kami berbincang dengan Partai Prima, memang ada sejumlah tuntutan yang ingin disampaikan mereka dalam aksi mereka di depan gedung KPU ini. Di antaranya yaitu mereka menuntut agar KPU diaudit sesegera mungkin. Dari pengakuan mereka, mereka mengaku akan tetap berlakukan aksi hingga pukul 7 malam nanti. Bahkan justru mereka menginginkan adanya tanggapan sesegera mungkin dari KPU yang memang diminta oleh mereka, Partai Prima ini, untuk melakukan audit sesegera mungkin. Memang aksi tadi berjalan cukup damai, hanya saja orasi-orasi saja yang dilakukan sejak pagi hari jelang siang hari dengan mobil komando tadi. Walaupun ada 2 mobil komando, mereka juga meneriakan beberapa yel-yel. Namun meski demikian, beberapa waktu yang lalu, Stefani dan pemirsa, mereka juga tadi memaksa masuk dikarenakan mereka mengaku sudah menunggu di depan selama 7 jam lamanya, dan mereka meminta untuk masuk ke dalam. Meski demikian, pengamanan terus dilakukan, mengingat juga pada pukul 1 siang ini seharusnya ini ada agenda yang juga dilakukan oleh KPU, yaitu adalah untuk rekapitulasi verifikasi. Dan inilah yang dirasa Partai Prima janggal, dikarenakan mereka merasa memenuhi semua syarat. Meski demikian, mereka belum lolos ke tahap verifikasi. Mereka menuntut untuk bertemu langsung oleh komisioner KPU. Meski demikian, masih belum kunjung ditemui juga, dan mereka tidak mau bertemu dengan pihak lain dari KPU. Mereka menginginkan untuk bertemu langsung dengan komisioner KPU, dan mereka memaksa untuk masuk ke dalam. Stefani. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Special Report akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.